Di video ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya agar kamu bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadarmu atau pikiran bawah sadarmu. Misalnya seperti kamu bertanya kepada pikiran bawah sadarmu atau bertanya kepada alam bawah sadarmu dan dia memberikan jawabannya. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sekali kamu sudah mau mengklik video ini. Selamat datang di channel aku. Bagi kalian yang tertarik dengan kekuatan pikiran, memaksimalkan kekuatan pikiran, alam bawah sadar kamu, gelombang otak alfa dan theta, kalian harus subscribe channel ini. Dan channel aku juga menyediakan audio-audio afirmasi bagi yang ingin mencari audio afirmasi positif. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan kalian pada aku. Semoga Tuhan melimpahi kalian dengan segala kebaikan-kebaikannya. Amin. Nah teman-teman, tahukah kalian bahwa sebenarnya alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita ternyata sangat jenius. Alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita ternyata dapat menyimpan data atau informasi yang sangat banyak. Sayangnya untuk menggali informasi atau data dari alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita membutuhkan kata kunci yang tepat. Terkadang kita seperti lupa akan sesuatu atau lupa informasi yang sudah kita simpan. Tapi sebenarnya informasi-informasi tersebut masih tetap tersimpan rapi di pikiran bawah sadar kita atau alam bawah sadar kita. Menyadari bahwa alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar kita itu ternyata sangat jenius. Kenapa kita tidak coba bertanya saja pada alam bawah sadar kita? Karena bukankah pikiran bawah sadar kita itu, alam bawah sadar kita itu bisa mengingat apa yang tidak bisa kita ingat? Sebenarnya di video ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya agar kamu bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadarmu atau pikiran bawah sadarmu. Misalnya seperti kamu bertanya kepada pikiran bawah sadarmu atau bertanya kepada alam bawah sadarmu dan dia memberikan jawabannya. Aku punya satu cara yang benar-benar akurat dan ampuh agar kamu bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar kamu. Kamu bisa bertanya pada alam bawah sadar kamu. Kamu bisa bertanya apapun pada alam bawah sadar kamu dan dia akan menjawab pertanyaan kamu. Alam bawah sadar, apakah dia memikirkanku? Dia memikirkanmu. Alam bawah sadar, di manakah aku meletakkan uangku? Di bawah meja. Bukan begitu berkomunikasinya. Kamu tidak akan mendapat jawaban jika kamu bertanya pada alam bawah sadarmu dengan cara seperti itu. Yang saya maksudkan di sini adalah berkomunikasi dengan menggunakan pendulum atau bandul. Nah, pendulum atau bandul ini tidak usah kamu beli jauh-jauh. Kita bisa menggunakan bahan-bahan sederhana untuk menggunakan pendulum. Kamu hanya perlu membutuhkan benang dan cincin. Cincin apa saja, boleh cincin perak, cincin emas, atau apapun itu, yang penting benda bulat seperti ini. Benang pun boleh benang warna apa saja ya, kebetulan aku di rumah punya cuma benang warna ini, jadi aku pakainya yang ini. Nah, dengan pendulum siapapun mau berbakat atau tidak berbakat kalian, tidak berbakat di bagian supranatural, semua orang bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadarnya. Jadi pendulum itu salah satu media yang paling mudah kalau kamu ingin bertanya kepada alam bawah sadar kamu, dan alam bawah sadarmu akan menjawab kamu secara instan pada saat itu juga. Sebenarnya tuh ya, berkomunikasi dengan alam bawah sadar menggunakan pendulum itu sudah sejak dulu kala orang-orang menggunakan pendulum untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar mereka atau berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar mereka. Cuman makin kesini dari waktu ke waktu, cara untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar itu dengan menggunakan pendulum ya sudah semakin ditinggalkan oleh orang banyak.
Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita tanyakan kepada alam bawah sadar dengan media pendulum? Nah, media pendulum akan menjawab pertanyaan kamu yang berkaitan dengan 1. Bisa mendeteksi barang hilang. 2. Bisa menebak hati kekasih kamu, apakah dia tulus atau tidak, atau apakah dia selingkuh. Yang ketiga, bisa mendeteksi makhluk halus. Yang keempat, mendeteksi penyakit medis ataupun non-medis. You know lah. Yang kelima, mendeteksi keberadaan orang. Yang keenam, mendeteksi keberadaan sumber air. Yang berikutnya adalah dapat mendeteksi benda pusaka. Dan masih banyak hal yang bisa kita tanyakan kepada alam bawah sadar kita dan dapat dijawab dengan menggunakan pendulum. Yang pertama adalah ikatkan benang ini pada cincin ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, diikatkan pada cincin seperti ini. Nah, bagaimana caranya alam bawah sadar dapat menjawab pertanyaan kita dengan menggunakan media pendulum? Jadi aku pernah katakan di video sebelumnya bahwa denyut nadi kita, detak jantung kita, segala organ-organ tubuh kita itu digerakkan oleh alam bawah sadar kita. Segala kebiasaan kita juga dikontrol oleh alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar, maka aku katakan tadi ya bahwa darah ya untuk menggerakkan darah ya, nadi kita adalah alam bawah sadar. Jadi ya, ketika kita mengikatkan benang kita di tangan ini, maka istilahnya pembuluh darah kita itu akan, nadi kita akan seperti kayak bergerak kayak duk 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 gitu. Nah, itu yang mengakibatkan getaran terhadap benang sehingga dia memberikan jawaban, alam bawah sadar memberikan jawabannya melalui getaran yang terjadi pada tangan kita. I don't know, mungkin nadi kita atau apalah, dokter yang ngerti gitu. Ya, jadi darah kita itu atau nadi kita itu berdetak lalu mengalirkannya, menggerakkan benang ini sehingga nanti cincin ini akan berputar mengikuti jawaban yang akan dia kasih ke kita. Nah, pertanyaan apa yang harus kita tanyakan kepada alam bawah sadar? Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah yang pertanyaannya bersifat yes no question, yang artinya jawabannya adalah ya atau tidak. Nah, kalian bisa yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian harus memberi perintah dulu kepada pendulum ini supaya alam bawah sadar kita mendengar, dan dia akan memberi respon dari apapun yang kita tanyakan. Udah, jangan omong banyak lagi, kalian langsung lihat saja ya gimana caranya aku berkomunikasi dengan alam bawah sadarku. Pertanyaan pertama sebelum kamu menanyakan hal-hal yang lain, pertanyaan yang paling mendasar itu adalah kamu harus bertanya nama kamu duluan. Nah, kamu buat perintah seperti ini ya teman-teman. Ini ya, kamu diamkan dulu, tenangkan dulu ya. Oke. Ya, aku tidak merekayasa apapun ya. Kalian boleh coba di rumah supaya kalian jangan berpikir bahwa aku merekayasa. Aku biasa menggunakan pendulum kalau aku ingin bertanya sesuatu, kalau aku merasa aku diganggu oleh makhluk halus atau tidak, ya aku selalu pakai ini untuk mencari jawaban gitu, daripada aku harus ke dukun kan. Jadi aku bertanyanya menggunakan pendulum supaya aku tahu apakah ada makhluk halus yang mengikuti aku, apakah aku murni sakit medis atau tidak. Aku selalu bertanya menggunakan ini. Jadi ini murni, bukan sihir, bukan magic ya. Bukan sihir, bukan magic. Jadi benar-benar alam bawah sadarmu itu mentransfer, merespon lah lebih tepatnya, merespon jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kamu. Mari kita coba ya.
Oke, pendulum, kamu buat perintah dulu ya. Yang pertama, jika ya, kamu putar ke kanan. Jika ke kiri. Jika kamu menjawab ya, kamu putar ke kanan. Jika tidak, kamu putar ke kiri. Jika dia sudah putar. Wait, aku belum kasih pertanyaan ya. Oke. Jika ya, putar ke kanan. Jika tidak, ke kiri. Tidak mau jawab atas bawah dan tidak tahu jawabannya, kamu putarnya ke kiri atau ke kanan. Saya ulangi, jika kamu menjawab ya, kamu harus putar ke arah kanan. Jika tidak, kamu harus putar ke arah kiri. Tidak mau menjawab, kamu harus putar. Tidak tahu jawab, kamu harus atas bawah, dari atas ke bawah. Lalu tidak mau menjawab, kamu harus ke kiri kanan. Oke. Baik ya, kita coba dengan nama dulu ya. Biar kalian tahu apakah nama asli aku Ira atau bukan. Ya. Oke. Nama saya adalah Ira. Sorry ya. Agar kalian bisa lihat, jangan sampai kalian berpikir aku menggoyang-goyangkan tanganku. Tidak, sama sekali. Nama saya Ira. Perhatikan, dia benar-benar berputar ke arah kanan aku tanpa rekayasa. Aku sama sekali tidak menggoyangkan tanganku, tapi aku merasa bahwa jari tempat di mana aku menggolongkan benang di jari jari telunjuk aku itu selasa berdetak-detak gitu. Nah, ini yang kalau kamu merasakan berdetak-detak di jari kamu, nah itulah alam bawah sadar sedang berinteraksi dengan kamu, sedang memberi respon, lalu dialirkan kepada benang sehingga memberikan getaran sehingga dia menjawab. Nah nih, dia berputarnya ke arah kanan, jadi benar ya nama aku Ira ya. Nah ini eksklusif nih, aku mau tanya nih. Oke. Jika ya ke kanan, jika tidak ke kiri. Tidak mau menjawab atas bawah, tidak tahu jawab, kamu tolong putarnya ke kiri ke kanan ya. Apakah ada makhluk halus di sini sekarang? Wow. Oh. Dia peputar. Dia putarnya ke kanan ya. Kasih tahu aku kalau kalian indigo, apakah benar ada makhluk halus? Silakan komen ya di bawah ya. Wow, it's so creepy, you know. Kalian boleh bertanya apapun pada alam bawah sadar kalian, dan secara instan pikiran bawah sadar kamu akan memberikan jawaban melalui getaran dan dialirkan kepada benang ini sehingga pendulum ini memberikan jawaban. Jadi bukan sihir, bukan magic, bukan angin atau sengaja aku membuat supaya kalian percaya. Jadi aku memang selalu memakai pendulum untuk bertanya apapun, dan hasilnya mengejutkan ya. Dia benar-benar menjawab. Aku masih seram, apakah benar ada makhluk halus di sini atau enggak? Tapi dia jawabnya iya. Bagi kalian yang bisa melihat makhluk halus, kalian boleh komen di bawah makhluk halus apa yang kalian lihat gitu. Dan kalian boleh membuktikannya sendiri. Jika kalian sudah membuktikannya, kalian tulis di komentar ya. Apakah benar ini atau tidak, atau hanya sekedar hanya sekedar halusinasiku? No, tidak. Kalian boleh cari di internet apakah benar pendulum itu terbukti. Aku juga pernah lihat, kayaknya ada juga orang yang menjual pendulum, tapi sebenarnya teman-teman kalian bisa membuat pendulum secara sederhana seperti ini, tidak butuh banyak uang juga. Oh ya teman-teman, maksud aku kalau kalian yang mungkin tidak ngerti putar ke kanan atau ke kiri atau gimana, kalian boleh pakai seperti gini. Kalian gambarkan dulu, lalu kalian mainkan ini ya. Kalian mainkan pendulum di atasnya supaya lebih jelas dia putarnya ke arah mana. Nah kalau putarnya ke arah kanan gini, putarnya ke arah kanan gini, tandanya iya.
Kalau ke kiri, tandanya alam bawah sadarmu merespon tidak, jawabannya adalah tidak. Tapi kalau dia cuma ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah begini, itu tandanya dia tidak mau menjawab. Atau kalau ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, itu tandanya dia tidak tahu apa-apa. Jadi kan aku sudah pernah bilang bahwa alam bawah sadar itu kan dia menyimpan data ya. Jadi semua data-data yang kamu baca atau kamu lihat itu tersimpan di alam bawah sadar kamu, sehingga kadang-kadang tadi aku sudah katakan kita berpikir kita lupa, tapi sebenarnya tidak lupa. Data itu masih ada di alam bawah sadar. Karena itu kita membutuhkan pendulum juga untuk supaya kamu bisa mengorek-ngorek data atau informasi yang sudah ada di alam bawah sadar kamu. Nah, saya rasa itu saja teman-teman dari aku bagaimana cara berkomunikasi dengan alam bawah sadar kamu. Cara yang paling mudah kalau kamu bertanya kepada alam bawah sadar kamu dan dia pasti akan menjawab atau merespon dengan pendulum. Dan jika ada pertanyaan kepada aku yang belum jelas, mungkin aku kurang jelas ya menjelaskan mengenai pendulum itu apa, kalian boleh meninggalkan pertanyaan itu di kolom komentar dan aku pasti jawab pertanyaan kalian. Ingat, hanya di channel ini kalian bertanya di kolom komentar dan aku menjawab, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya. Dan yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan melimpahi kalian dengan segala kebaikan-kebaikan dan semoga segala impian kalian bisa cepat-cepat terwujud. Amin. Saya Irona Nandale. Jangan lupa like, share bagi teman-teman kalian jika informasi ini, video-video aku ini sangat memberikan manfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, ini bukan papan Ouija atau sejenisnya ya. Jadi ini aku ingin memudahkan kalian, mungkin kalian belum terlalu ngerti tadi aku jelaskan apa. Nah ini pertama kamu harus buat lingkaran dulu kayak gini. Atau kalau kamu udah mahir, kamu tidak perlu membuat lingkaran seperti ini. Tapi yang bagi kalian yang baru pemula, aku harap kalian bisa menggambar lingkaran seperti ini dulu. Nah, kalau berputarnya pendulum kalian ke arah kanan seperti ini, berarti ya, maaf ya, tunggu, gini. Kalian harus membuat perintah dulu. Sebenarnya semuanya tergantung dari kamu. Mau kalau jawabnya ya dia putar ke kanan, atau kalau mau dia jawab ya putar ke kiri, itu terserah kamu. Tapi kalau aku biasanya, aku itu kalau aku bertanya dan aku meminta alam bawah sadar untuk menjawab ya, itu aku mintanya putar ke kanan. Selalu kayak gitu, tiap kali aku bertanya ke alam bawah sadar, aku selalu minta dia putarnya ke arah kanan gitu. Jadi aku bilangnya gini, pendulum, jika ya putar ke kanan, jika tidak putar ke kiri. Kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaanku, kamu putar dari atas ke bawah kayak gini, nanti dia putar-putarnya. Kalau kamu tidak tahu jawabannya, kamu boleh ke kiri atau ke kanan seperti begini. Mari kita coba ya. Biasanya untuk membuktikan apakah jawabannya benar atau tidak, kita paling pertama kita harus tanya sesuatu yang sederhana dulu, seperti tanya nama, sekarang kamu pakai baju apa, semut kamu pakai baju apa gitu. Jadi ya kita mulai ya. Sorry ya kalau benangnya nggak terlalu rapi. Kita tenangkan dia dulu, guys, tenanglah dirimu. Oke. Pendulum, jika ya putar ke kanan, jika tidak ke kiri. Tidak mau menjawab atas bawah, tidak tahu jawab kiri kanan. Nama saya Ira. Ya, tanganku tidak bergerak ya, teman-teman. Dia sudah mulai berputar, teman-teman. Ya, teman-teman, dia putarannya ke arah kanan ya, teman-teman. Kalian coba deh. Kalian harus coba deh, jangan bilang ini bohong-bohongan, ini papan Ouija, bukan. Ini jailangkung, bukan. Ini murni alam bawah sadar kalian yang berkomunikasi. Perhatikan, teman-teman, dia benar-benar putar ke kanan ya. Nama saya Ira. Oke. Teman-teman, aku sekarang kan pakai baju warna hijau ya. Hijau, merah ya. Coba kita tanya ke alam bawah sadar kita, apakah benar? Pendulum, aku pakai baju warna hijau. Kita lihat apa dia menjawab ya atau tidak.
Oh, dia belum berputar. Teman-teman, perhatikan. Dia bergerak ke arah kiri. Oh. Oke ya teman-teman ya. Dia benar-benar berputar ke arah kiri. Silakan kalian buktikan di rumah ya teman-teman.